Selamat pagi untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dari yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai mean atau rata-rata, baik itu untuk data berkelompok ataupun data tunggal. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu median. Median itu adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Ingat, di sini ada kata-kata diurutkan gitu. Berarti kalau ingin mencari median, kamu urutkan terlebih dahulu, baru bisa mencari nilai tengahnya. Seperti itu. Bagaimana mencari median itu untuk data tunggal? Pertama, kita pelajari untuk data tunggal. Untuk data tunggal, cara untuk menentukan mediannya yang pertama, yang tadi urutkan datanya dulu. Yang kedua, jika n-nya ganjil, maka median atau nilai tengahnya dari datum ke n tambah 1/2. Tapi jika n-nya genap, maka median adalah nilai dari datum ke n/2 ditambah datum ke n/2 tambah 1 dibagi 2. Oke, supaya tidak bingung, langsung saja kita ke contoh soal yang nomor 1. Ini masih data tunggal ya. Carilah median dari data berikut. Yang A. Kita pelajari dulu yang A. Yang A di sini tadi, ini yang A, datanya adalah 14, 13, 11, 13, 16, 19, 20, kemudian 15, 20. Ini n-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini n-nya sama dengan 9. Ganjil ya. Nah, ganjil berarti ini. Nilai tengahnya itu datum dari ke n tambah 1/2. Tapi sebelumnya kita urutkan dulu. Kita urutkan dulu. Dari yang paling kecil itu adalah 11, berarti 13, ini ada 2 kan, 13, kemudian 14, 15, 16, 19, 20, 20. Oke. Nah, setelah diurutkan, ini adalah X1, X2, X3, X4, 5, X6, X7, X8, dan X9. Maka, karena tadi ini ganjil, mediannya itu adalah datum ke n tambah 1/2. Berarti n-nya tadi berapa? N-nya kan di sini 9. Oh, ini sudah ada ya. N-nya 9 jumlahnya ya. 9 ditambah 1/2 sama dengan 10/2 sama dengan 5. Berarti dia adalah datum ke-5. Ini adalah datum ke-5. Yang mana datum ke-5 ini? Nah, maka datum ke-5 itu adalah X5 sama dengan 15. Jadi min-nya adalah 15. Itu kalau dia datumnya ganjil. Sekarang yang B. Kita coba kerjakan yang bagian B. Yang B di sini 5, 12, kemudian 16, 10, 25, 27, 10, 28, 25, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini n-nya 10. Genap ya. Oke, kalau genap, kita urutkan dulu. Maka dia menjadi 5, 10, 10, 12, 16, 20, 25, ada 2, 25,
27, kemudian 28. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terus bagaimana kalau 10 itu berarti mediannya adalah datum ke sini, lihat n per 2, berarti 10 per 2, kayaknya nggak muat ya. Kita geser ke belakang aja. Oke, kita lanjut di sini supaya lebih jelas ya. Tadi yang bagian B, ini 5, 12, 16, 10, 25, 27, 10, 28, 25, 20. Ini kan N-nya sama dengan 10. Kita urutkan dulu. Kalau diurutkan dia menjadi 5, 10, 10, 12, 16, 20, 25, 25, 27, 28. Maka kalau sudah diurutkan begini, ini X1, 3, 4, 5, X7, X8, X9, kemudian X10. Oke, X10 berarti kalau dia genap, tadi rumusnya itu adalah mediannya adalah datum ke N per 2 ditambah datum ke N per 2 ditambah 1 per 2. Oke, jadi datum ke N per 2, berapa jumlah N-nya tadi? 10 per 2 ditambah datum ke N per 2 tadi 10 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan datum ke 10 per 2 itu adalah 5 ditambah datum ke ini 10 per 2 5 ditambah 1 adalah 6, begitu ya. Ini dulu kamu kerjakan, baru kamu jumlahkan tambah 1, maka hasilnya 6. Oke, maka ini per 2. Berarti ini caranya adalah ini oke. Ini berarti datum kelima, berarti ini X5 ditambah X6 per 2. X kelima itu adalah 16 ditambah 20. X6 nya 20 kan, per 2 sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18. Jadi nilai tengahnya untuk yang B itu adalah 18. Jadi bisa kamu bedakan bagaimana mengerjakan untuk yang N-nya ganjil maupun yang N-nya genap, seperti itu ya. Oke, itu untuk min. Untuk data tunggal, sekarang bagaimana mencari min untuk data berkelompok? Maaf, bukan min ya, median tadi ya, maaf. Ya, ini sekarang untuk median atau nilai tengah untuk data yang berkelompok.
Rumusnya sudah ada di sini, kita tuliskan B ditambah setengah kali N dikurang FKK per FM dikali I. B itu artinya tepi bawah kelas mediannya, kemudian N-nya ukuran data, kemudian FKK itu frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median, FM itu adalah frekuensi dari kelas median, kemudian I adalah lebar kelas. Nah, langsung saja kita kerjakan ke contoh. Di sini ada sebuah soal, tentukan median dari data yang dinyatakan dalam daftar distribusi frekuensi berikut. Untuk berat badannya, ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelas. Frekuensinya juga sudah ada. Nah, yang pertama kita tulis dulu di sini. Ukuran datamu. Ukuran data atau jumlah N-nya. Kamu jumlahkan itu adalah 5 ditambah 14 tambah 16 tambah 20 ditambah 3. Itu hasilnya adalah 50. Kan begitu? Berarti ini adalah genap. Ya. Kemudian kalau dia genap berarti mediannya itu terletak antara datum ke 25 dan datum ke 26. Sudah? Kedua datum itu terletak di kelas yang mana? Nah, jadi menentukan, kan tadi kan diketahui begini, ukuran datanya 50, itu genap, oke. Sekarang kalau dia genap berarti mediannya itu terletak antara datum ke berapa? Antara datum ke 25 dan datum ke 26. Itu dari mana diperoleh? Dari sini, sama seperti yang tadi, mencari, di sini. Nah, ini kalau datumnya genap, datum ke N per 2 ditambah datum ke N per 2 ditambah 1 per 2. Seperti itu. Nah, jadi dia itu kan antara N-nya kan berapa? N-nya kan 50 nih. Berarti 50 dibagi 2 itu kan 25. Dan ini tadi N-nya kan 50, berarti 50 per 2 dengan ya. Karena kita bukan mencari langsung kan, tapi hanya memperkirakan dia di datum berapa. 50 per 2 dan 50 per 2 tambah 1. 50 per 2 kan 25. Kemudian ini 50 per 2, 25 tambah 1 kan 26. Begitu. Ngerti nggak ya? Nah, jadi maka median itu kira-kira terletak di datum ke-25 dan datum ke-26. Nah, dari datum ke-25 itu di mana kira-kira ada datum ke-26 itu? Nah, ini kamu hitung dia. Kamu hitung 5 tambah 14 itu kan 19. 19 tambah 16 itu sudah berapa? Ini 19 tambah 16 ini sudah 35. Jadi 25 dan 26, datum ke-25 dan ke-26 ini kan terletak di sini. Kelas pertama 5, kelas kedua 14, 5 tambah 14 masih 9 kan, 19 datum kan begitu. Kelas ketiga itu ada 16, berarti 19 tambah 16 itu sudah ada 35 datum. Berarti datum ke-25 dan datum ke-26 ada di kelas ketiga ini, yaitu antara 60 dan 69. Jadi, boleh kita tulis di sini, kedua datum terletak di kelas 60 sampai 69. Nah, jadi
bisa kita peroleh jadi berdasarkan data di atas dapat diketahui yang pertama ini B, tepi bawahnya. B-nya itu tepi bawah dari kelas ini. Ingat lagi pelajaran histogram, mencari tepi bawah itu berarti ini tepi atas tepi bawah dikurang 0,5. Maka dia menjadi 60 dikurang 0,5 itu adalah 59,5. Kemudian berapakah FKK-nya? FKK-nya itu adalah 19. Dari mana? Tadi kan datummu ada di kelas ini nih. FKK itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Nah, ini yang kita sebutkan dengan kelas mediannya. Kelas median. Jadi, jumlah frekuensi sebelum kelas ini berapa? Ya, 5 tambah 14 sama dengan 19. Kemudian FM-nya itu frekuensi dari kelas median. Nah, frekuensi dari kelas median ini kelas medianmu. Maka frekuensinya berapa? 16. Kemudian I-nya berapa? I-nya itu adalah tadi itu adalah lebar kelas. Antara 60 sampai 69 itu berapa nilai gitu, berapa berat badan. 60, 61, 62, 63 sampai 69 itu ada 10, itu lebarnya. Banyaknya berbeda frekuensi dengan lebar ya. Lebar itu sama disebutkan dengan sebelumnya itu adalah panjang kelas, kan begitu. Panjang kelas waktu kita belajar mengenai histogram panjang kelas. Nah, di sini dinamakan dengan lebar kelas. Dari 60 sampai 69 itu ada 10, yaitu jangan kamu langsung kurangkan 69 dikurang 60 itu hasilnya 9. Bukan begitu, tapi 60, 61, 62, 63 sampai 69 itu ada 10 begitu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya ini kita ulangi lagi. Tadi di sini frekuensi kumulatif kurang dari ini ada 5. 5 tambah 14 itu adalah 19. Ini kamu jumlahkan ya. Kemudian 19 tambah 16 35. 35 tambah 12 itu 47. 47 tambah 5 itu 47 tambah 3 adalah 50. Nah, artinya hasil akhirnya di sini harus sama dengan jumlah frekuensinya ini. Kalau kamu jumlahkan 5, 14 tambah 16 tambah 12 tambah 3 itu pasti hasilnya 50 seperti itu. Tadi ingat memperolehnya ini 5, 19 itu dari peroleh 5 tambah 14, 19 ditambah 16, 35 tambah 12, 47 tambah 3 hasilnya 50. Nah, tadi inilah yang dikatakan dengan kelas median. Ini kelas median kita. Nih, namakan kelas median. Kelas median. Dan ini FKK kita. Oke. Kalau ini sudah dapat, maka boleh kita kerjakan. Berarti mencari mediannya. Mediannya adalah B ditambah setengah N dikurang FKK per FM kali I. Oke. Dikali I. Nah, berarti ini tadi B-nya 59,5 ditambah setengah kali N-nya adalah 50. FK kamu tadi 19 ya. Per FM-nya frekuensi dari kelas medianmu 16 dikali
lebar kelasnya adalah 10. 59,5 ditambah setengah kali 50 adalah 25 kurang 19 per 16 dikali 10. Ini kalau kamu kerjakan 59,5 ditambah, ini kamu kerjakan 4 per 16 dikali 10. Ini hasilnya 59,5 ditambah 3,75. Hasil dari sini hasilnya adalah 3,75 ya. 4 bagi 16, kemudian kamu kalikan nanti dengan 10. Hasilnya itu 3,75. Setelah itu kamu jumlahkan, hasilnya menjadi 63,25. Begitu dia. Jadi median untuk data berkelompoknya adalah 63,25. Ibu harap masih mengerti. Ini bukan masalah sulit, tapi kadang kamu tidak dengan tekun untuk mengerjakannya. Seperti itu. Tolong diperhatikan baik-baik bagaimana mencari B, bagaimana mencari FM, FKK, dan I. Seperti itu. Ya. Kalau itu sudah, kalau median sudah, maka kita masuk yang terakhir, yaitu modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai yang memiliki frekuensi yang paling tinggi gitu. Bagaimana mencari modus untuk data tunggal? Kalau untuk data tunggal, misalkan ada sebuah data 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8 begitu. Maka modusnya itu adalah berapa? 6. Kenapa 6? Karena nilai 6 itu ada muncul sebanyak 3 kali. Seperti itu. 7 itu hanya 2, 8 hanya 2. Yang paling tinggi itu adalah 6. Jadi karena 6 itu yang paling banyak atau yang paling sering muncul, yaitu 3 kali, maka modusnya itu adalah 6. Apakah apakah modus itu harus diurutkan dahulu? Supaya lebih mudah, tentunya iya. Artinya supaya kelihatan mana yang paling sering muncul, mana yang tidak, kan begitu. Ya, itu untuk data tunggal. Sekarang, bagaimana untuk data berkelompok? Kalau untuk data berkelompok, kelas yang paling tinggi frekuensinya itu disebut dengan kelas modus. Dan pada data berkelompok ini, nilai modus itu dapat ditentukan sesuai dengan rumus berikut. Modus sama dengan B ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Sudah? Ya, keterangannya B itu adalah tepi bawah kelas modus, kemudian I lebar kelasnya, DI selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 bukan DI ya, maaf, D1. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Langsung kita masuk ke contoh saja. Di sini sebuah data, ini masih data yang tadi kita pakai mencari median. Nah, sekarang kita mencari modusnya yang paling sering muncul. Yang pertama yang kita harus cari adalah B-nya. Oke, nilai yang paling sering muncul. Ini dari sini kita tulis dulu. Yang paling sering yang paling banyak itu adalah ini kan 16. Frekuensinya 16. Nah, ini yang paling banyak. Berarti ini kita sebut dengan kelas modus. Udah, kelas modus. Kalau kita sudah dapat kelas modus, berarti kita sudah bisa mencari B. B-nya itu tadi tepi bawah kelas modus. Tepi bawahnya berarti 60 dikurang 0,5, yaitu 59,5. Kemudian D1-nya itu apa? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, ini kelas modus kita,
ini kelas sebelumnya, ini kelas sesudah, kan begitu kan? Ya, kalau dikatakan maaf, maksudnya begini. Ini kelas modus. Kalau dikatakan kelas sebelumnya, berarti ini kelas sebelumnya, ini kelas sesudah. Sudah seperti itu ya. D1, berarti ini D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus. Kalau dikatakan selisih berarti kita kurangkan. Yaitu kelas modus dikurang kelas sebelumnya 14 sama dengan 2. Kemudian kalau D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. D2 adalah berarti 16 dikurang 12 sama dengan 4. Gitu, ya. Maka D1 ditulis di sini 2, D2 sama dengan 4. Lebarnya I-nya tadi adalah lebar kelasnya itu adalah 10. Maka bisa kita cari modus sama dengan B ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan I. B-nya itu tadi 59,5 ditambah D1 2 per 2 tambah 4 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 2 per 6 dikali 10. Tuh. Nah, ini 59,5 ditambah 2 bagi 6 dikali 10 itu hasilnya adalah 3,33. Maka kamu jumlahkan, hasilnya menjadi 62,83. Jadi, modus dari data berkelompok di atas ini, dari tabel ini adalah 62,83. Oke, jadi sudah selesai pembahasan kita untuk pemusatan data. Untuk pemusatan data itu ada 3, ada mean atau rata-rata, ada median atau nilai tengah, dan yang terakhir ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Oke, sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai penyebaran data. Ini pemusatan data. Minggu depan kita akan belajar penyebaran data. Sampai di sini dulu penjelasannya mengenai pemusatan data untuk median dan modus. Saya harap masih dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya melalui WA group. Sampai di sini dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi untuk kita semua.